Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ayu Gana. Aku mau berbagi informasi terkait buku-buku yang aku beli kemarin. Sebenarnya nggak beli kemarin sih, tapi kumpulan buku yang temanya sama. Nah, buku yang aku beli ini bertemakan toilet training. Dan juga aku tertarik sama buku untuk persiapan menyapih ya. Karena aku jarang menemukan buku cerita anak-anak yang menyapih, dan kebetulan aku kemarin nemu dan itu bagus juga. Pokoknya persiapan dia di saat dia 2 tahun, lepas ASI dan toilet training. Nah, kebetulan karena aku membiasakan anak-anak untuk membaca buku sejak dini, jadi membaca itu menjadi rutinitas mereka sehari-hari. Saat toilet training, buku itu menjadi media yang membantu aku, yang mendukung aku untuk menerangkan dan menggambarkan ke anak-anak bagaimana sih harusnya. Jadi mereka tuh bisa mengimajinasikannya gitu ya, dengan bantuan karakter-karakter yang ada di dalam bukunya. Melatih anak-anak untuk proses toilet training itu kan nggak mudah ya, sangat-sangat membutuhkan kesabaran yang ekstra gede banget, karena nggak langsung bisa gitu loh. Bahkan sebulan 2 bulan juga belum tentu mereka bakal lulus gitu loh. Bahkan ada yang sampai 6 bulan itu nggak lulus-lulus, tetap aja pipis sembarangan ataupun masih belum bisa bilang pup atau pipis. Banyaklah kasus-kasusnya, jadi nggak mudah banget. Buku-buku ini yang menemani anakku dari yang pertama sampai yang kedua sekarang gitu ya, bener-bener aku bacakan terus, bahkan sampai sekarang aku juga masih bacakan karena anak kedua aku kan lagi proses toilet training gitu kan. Jadi mau nggak mau aku harus dari awal sebelum 2 tahun aku udah harus bacakan terus. Insya Allah buku-buku ini itu cocok dan bagus untuk ayah bunda yang lagi kebingungan pada saat anaknya lagi proses toilet training. Siapa tahu ayah bunda sekalian mau mencoba cara aku gitu ya. Nggak bisa ketika membaca buku langsung mereka mengerti, enggak. Tapi ini adalah proses yang bisa membantu anak-anak supaya kita lebih mudah menerangkannya. Nah, berhubung karena semuanya aku kemarin belinya di Shopee, aku mau kasih tahu nih kalau Shopee Mantul Sale hadir kembali. Jadi kalian bisa dapat gratis ongkir Rp0, voucher Shopee Pay Rp1, flash sale serba 1000 dan dapatkan potongan Rp35.000 untuk pembelian pertama kamu di Shopee dengan kode voucher diskon 35RB dengan minimal pembelian Rp50.000. Cara klaimnya tinggal masukkan kode voucher diskon 35RB di bagian voucher saya di aplikasi Shopee. Ayo buruan pakai kode diskon 35RB dan dapatkan potongan Rp35.000 di pembelian pertama kamu di Shopee. Jangan sampai kelewatan ya, cuma sampai 28 Februari 2022. Nah, selanjutnya aku bakal ngeliatin, kita bahas satu-satu ya. Buku pertama yang kita bahas itu adalah Aku Mau Pup Sendiri. Nah, semua buku tuh bagus ya, cuman ini menjadi favoritnya anak-anak. Anak pertama sama anak kedua sama buku ini jadi favorit. Karena mungkin memang ceritanya sangat ringan, tapi relate banget sama kehidupan. Terus juga gambarnya full gini kan, gambarnya full. Tulisannya juga sangat minim, jadi anak-anak tuh bisa fokus sama gambarnya. Karena anak-anak umur segitu kan pasti fokusnya sama gambar-gambar kan, ini bukan tulisan. Dari dia sakit perut, terus mencari ibunya, ini sama persis ke anak-anak gitu kan ya. Kalau misal lagi pup gitu pasti cari ibunya. Terus ibunya merasa kalau anaknya kentut, terus ditanya apa anaknya mau pup, terus ini juga perlu bantuan atau enggak, kayak gitu-gitu. Terus ini juga ada pilihannya gitu, anak-anak bisa nebak, mereka bisa nebak gitu ya, kalau di kamar mandinya itu kalau mau pup itu di mana. Selesai pup, hatinya happy. Terus ini juga relate banget karena anak aku kalau di toilet seringnya main semprot-semprot kayak gitu. Terus dibantu cebok sama ibunya, terus pakai celana sendiri, harus sabunan, pakai sabun yang mana. Udah selesai, hebat, dikasih pujian. Terus ini juga dia bisa membedakan raut wajah, kalau happy itu yang mana, kalau sakit perut yang mana. Gitu, selesai. Terus lanjut buku kedua. Ini sebenarnya buku paling baru yang aku beli ya. Karena waktu awal-awal tuh emang pilihannya nggak sebanyak daripada sekarang. Ternyata emang bagus banget. Ini lebih relate banget. Ini judulnya Aku Mau Pipis di Kamar Mandi. Ini ceritanya kayak dia tuh flashback gitu loh. Ngasih tahu kalau temennya itu pipis di celana.
terus ngasih tahu kalau dia juga dulu kayak gitu. Nah, dulu tuh juga sering pipis di mana aja waktu main, di kursi, di kasur. Nah, ini juga ngasih tahu pada saat toilet training, anaknya dianterin setiap 2 jam sekali. Terus ini juga kasurnya dijemur gitu kan, sama banget kayak aku. Habis diompolin langsung jemur. Terus juga happy banget gitu dia nyiram pipisnya di toilet gitu kan. Ini sama banget kayak anak aku, happy banget dia kalau nyiram-nyiram gini. Nah, ini paling sering kejadian kan kalau lagi toilet training malam-malam ngompol. Terus ini ngasih tahu kalau di kamar mandi tuh harus hati-hati, awas licin kayak gitu. Nah, ini juga ngasih tahu kalau emang sebelum masuk TK sudah paham dan lulus toilet trainingnya. Ini juga ngasih tahu kalau pipis harus segera dikeluarkan, kalau tidak bisa menjadi penyakit. Di sini ngasih tahu kalau emang kalau sudah waktunya pipis jangan ditahan-tahan. Nah, ini memang kejadian banget kalau buat anak aku, emang seringnya kalau dia sudah merasa nyaman gitu dengan aktivitasnya, dia udah kayak lupa gitu, masih nahan-nahan dulu namanya pipis. Sampai sini selesai. Aku pilih buku ini karena dia board book ya, jadi bisa lebih awet. Terus juga karena ini adab ke toilet dan islami gitu ya. Waktu dilihat emang tulisannya tuh sedikit, cuman langsung 1 halaman banget. Ceritanya ya kayak kemarin karakternya itu masih pakai popok gitu. Sekarang sudah nggak pakai popok lagi. Popoknya dibuang ke tempat sampah. Dimana sebenarnya pup dan pipis itu. Cio belajar ke toilet seperti Nabil. Kentut itu tanda kalau mau pup. Masuk itu baca doa. Hati-hati kalau mau duduk di toilet, pelan-pelan, jangan sampai terpleset. Pertama kali aku beli ini tuh karena ada dudukannya. Sedangkan problem anak aku yang kedua itu, dia belum berani untuk duduk di dudukannya toilet gitu. Jadi harapannya dengan membaca buku ini dia mengerti gitu. Kalau karakter di sini aja mau pup pakai dudukan itu gitu. Ini minta tolong ke ayahnya pas saat membersihkan kotorannya, terus cuci tangan deh, terus baca doa setelah selesai. Terus pujian. Nah, ini juga ada miss-nya. Nah, kurangnya buku ini menurut aku ya, karena tujuan untuk toilet training anak aku yang usianya kurang lebih 2 tahun, itu kan udah cukup bisa mendapatkan cerita dan bacaan gambar yang lebih kompleks gitu ya. Tapi kalau buat aku, untuk anak mau 2 tahun, sesuai dengan kebutuhanku, ini terlalu sederhana. Ini tuh kayak pas banget untuk jadi buku anak-anak 6 bulan ke atas lah, sampai 1 tahun, 1 tahun setengah lah. Kayak cuman ngeliat satu objek doang gitu. Tapi walaupun simpel kayak gini, buku ini cukup mudah diterima anak-anak gitu loh. Buku selanjutnya adalah Omar Tidak Pipis di Celana Lagi. Aku suka buku ini karena di sini tuh ada petunjuk dan kiat-kiat untuk orang tua loh. Jadi bisa buat masukan ke orang tua gitu dalam proses toilet training. Terus dari segi warna juga kelihatan kan warna-warnanya itu ini benar-benar warna yang dipakai itu bagus banget dan kualitas kertasnya juga bagus gitu. Tebel kertasnya nih, tebel banget. Nah, kita lihat ya. Hari sudah malam, waktunya didongeng sama ibunya. Terus besok paginya ternyata ngompol. Terus ibu mengajaknya ke toilet gitu untuk mandi dan gosok gigi. Lalu juga jam 10 itu dia tidur di sofa, ternyata di sofa juga ngompol. Jadi ibunya itu membiasakan kalau tiap malam sebelum tidur harus pipis dulu. Sebagian ternyata nggak ada ompol, bisa langsung ke kamar mandi. Anaknya juga tiduran di sofa, ternyata nggak pipis. Jadi banyak yang senang, diberi pujian. Di akhir itu ada pengetahuan gitu, benda-benda yang ada di dalam buku ini. Jadi anak-anak bisa sambil tebak-tebakan dan ada kosakata baru, ada gambar baru yang dia tahu. Aku menemukan series yang ini satu series ya. Yang ini Omar Tidak Mimi Ibu Lagi. Ini pas banget kan, dulu anak aku udah mau 2 tahun, udah harus diafirmasi untuk bisa lepas ASI. Karena ini satu series, jadi kurang lebih sama lah isinya. So far buku ini oke lah ya. Relate juga sama kehidupan nyata. Dan gambarnya juga bagus, ada kiat-kiatnya juga, terus juga di bagian akhir juga ada pengenalan benda-benda. Ceritanya sederhana juga, seperti ini anaknya ngerengek ke ibunya, minta mimi, tapi ibunya bilang kalau sudah besar. Terus ibunya nego, sekarang boleh mimi, besok udah mimi di gelas lagi ya. Pagi harinya nangis lagi anaknya, nggak mau mimi lagi, tapi ibunya mengalihkan dengan memberikannya kue. Anaknya tapi masih nangis, masih mau mimi ibu. Terus besoknya ternyata sudah bisa bubuk sendiri tanpa harus mimi gitu ya. Terus mandi, terus minta susu di gelas, terus minta susu lagi.
Susunya udah minta di gelas terus. Sampai sorenya juga masih maunya minum susu di gelas dan diberikan pujian. Ini juga ada pengenalan benda-benda. Ya, segitu dulu video aku. Siapa tahu bisa jadi solusi buat ayah bunda yang lagi kebingungan pada saat mengajari anaknya toilet training, atau masukan inspirasi buat ayah bunda sekalian yang mau mengajari anaknya toilet training. Buku-bukunya semuanya bagus dan bisa banget jadi referensi buat ayah bunda. Jangan sampai kelewatan juga promo Shopee Mantul Sale-nya sampai 28 Februari aja loh. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.